Halo guys, selamat siang. Balik lagi nih di Diko Squad. Halo, selamat siang Pak Pawor. Ih, kayaknya lagi sibuk banget nih. Halo Mas Marso. Apa Mbak? Mau bahas apa nih? Kayaknya serius banget nih. Bahas apa ya? Saya udah bikin video kemarin alasan serta pertimbangan dalam membobot noken. Contohnya noken karisma, karena kebetulan bahannya adalah karisma. Sekarang saya akan lanjut lagi setelah kita kemarin sudah bahas teori dan alasan. Kita akan bahas lagi teori lagi dan alasan. Di Diko Squad itu selalu seperti itu. Data yang kemarin mana Sok? Mau nyiapin apa? Ini Pak datanya. Oke, bagi yang baru nonton dulu yang sebelumnya. Kenapa kok ada angka-angka serumit itu? Lampu. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Sekarang pertanyaan saya. Kemarin sudah jelas bahwa durasi standarnya 210. Kita akan bikin menjadi 245. Ya. Dan durasi in 202 kita akan bikin 230. Misal begitu ya. Terus berapa nilai X, berapa nilai X open, berapa nilai X close, in open, in close, itu kemarin sudah teorikan ini. Pertanyaan saya, bikinnya gimana? Kemarin ngitungnya gimana? Bagaimana menentukan harus berapa itu kemarin. Sekarang bikinnya gimana? Kamu kan pasti kemarin aja bingung. Ini nokennya standar, mau dibikin racing jadi berapa kemarin gitu. Sekarang sudah ketahuan jadi berapa, bikinnya gimana? Bentar Pak. Hah? Bingung? Bingung. Ada dua metode. Gimana? Keduanya itu saya simpulkan dari awal. Jangan berharap semua serba presisi. Garis bawah itu tidak mungkin. Sekalipun itu kopi noken, tetap ada gesernya, tetap ada bedanya. Pasti nggak mungkin sama, kecuali CNC punya. Ya, kopi noken tapi yang CNC misalnya gitu, atau mungkin bikin nokennya dari yang mesin bobot noken yang CNC, pasti presisi. Tapi kalau semakin masih mengandalkan teknik kalibrasi titik atau garis pada sebuah noken atau kerjaan lain yang masih menggunakan penglihatan mata, jangan harap untuk presisi. Kamu sering nonton di channel lain bikin noken as, tentukan dulu ininya, garis itunya, apakah garisanmu itu cocok, matamu itu cocok dengan kalibrasi titik pada mesin CNC yang batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah, ketinggian, tebal, kelihatan semua. Matamu belum tentu. Kamu bikin noken, kamu nggak percaya, tes aja lah. Bikin noken standar, jangan pakai kopi. Bikin noken standar 5 biji, 3 biji, atau 2 biji. Garis, bubut, jebret. Kalau angkanya sama, jos. Tidak mungkin sama. Tetapi jangan pesimis. Meskipun kamu menginginkan angka 240, 230, begitu dibubut jadinya 242 atau 229, ya. Siapa tahu itu yang pas malah. Akhirnya kata geser. Kamu rencanakan 40, 60, 40.
kok ketemunya 58 38, ya wajar. Itu kan bikinan tangan. Saya yakin semua tukang noken, semua pengrajin noken yang masih manual, pakai mesin kopi manual, tetap akan berbeda. Kenapa? Dalam menyenterkan noken master dengan noken yang akan dibuat, selalu masih pakai mata. Tidak mungkin presisi 0,0. Paham? Jadi nggak usah mengeluh pada saat nanti kalian pesan noken ke siapapun terus bergeser, jangan mengejudge. Goblok, bikinnya nggak presisi, tolol, misalnya kayak gitu. Nggak kayak gitu bos, susah. Kamu melihat perempuan cantik belum tentu langsung melihat perempuan itu cantik. Betul. Relatif. Kesalahan paralaks, kesalahan pembacaan pandangan mata. Gara-gara pandangan mata nanti. Iya. Kalau di dunia praktikum yang biasa ikut praktikum, diperlukan penghitungan multiple. Oke? 10 kali ngitung, habis itu dirata-rata. Tidak mungkin lihat satu kali. Oke? Seperti kamu ngetopin motor, mau didial, ditopin motornya, melihat garis TDC dengan angka 0 digusur. Kadang-kadang tanya Marso. Ya, harus sering. Biasanya geser sedikit. Oh, mata segini pas, mata segini kurang pas. Nah, itu harus sering. Sering Gitu. Nah, ini mesin noken saya. So, pegang kameranya tuh. Kamu pegang kamera. Sini. Gimana, yang Bang? penasaran kameramennya itu orang. Ini. wow. Ya. Itulah mesin nokennya, dan saya yakin mesin noken as kamu pasti berbeda dengan mesin saya. Oke. Mesin saya ya saya setting sesuai keinginan saya. Saya tidak pernah menilai mesin nokenmu jelek. Pakai Nardi mesin bore bodol belurus baik. Oke, Pak. Semua itu tergantung skill dan pemahamanmu, karena ini senjatamu ya untukmu. Bukan seperti mesin CNC. Semua orang bisa mengoperasikan asal dia bisa bahasa pemrogramannya. Yang kerja mesin, ini kan yang kerja tangan dan mata. Oke. Saya sudah bicara teori tentang membuat noken, berapa yang harus diatur di situ, jarum-jarumnya, durasinya, apakah sama dengan mesinmu? Pasti berbeda. Terus bikinnya gimana? Ada 2 metode, yaitu kita akan kunci itu jarum-jarumnya. Ya, yang ini, Pak. Yang dikunci jarum apa? Lah, kok ada ngobrol dulu. Iya, ini. Pun tetap pun. Oke. Kita bisa hasilkan sebuah noken dengan buka dan tutupnya terserah kita berdasarkan dari kuncian di situ, stopper di situ. Ya, kita juga bisa bikin noken yang racing gitu dari noken standar ataupun noken mentah. Nanti tak ambilin contohnya noken mentah. Nggak usah. Dari noken standar maupun noken mentah itu juga bisa bikin noken racing. Tanpa harus pakai busur begitu. Oke. Emang angka itu penting bagimu apa? Angka itu hanya sebagai patokan. Bisa bikin noken kencang, bisa. Saya juga bisa tanpa busur, saya bisa. Kalau gerinda tangan juga saya bisa. Meskipun suaranya kasar. Tapi apa yang saya harapkan, membuka lebih cepat dan menutup lebih lama itu tercapai. Intinya itu. Oke. Kalau masalah angka itu, barat kamu nyeting sepuyer dirojokin sama sepuyer yang ada angkanya. Itu intinya kayak gitu. Bisa aja kan kamu rojokin kurang boros, pasang. Rokok perahu kurang boros, pasang. Kalau kamu pakai sepuyer tadi 140 kurang boros, kayaknya kasih 145. Masih kurang boros 148. Kalau dirojok itu nggak bisa presisi seperti itu. Menginginkan ini pakai sepuyer berapa bos? Nggak tahu. Rojokan. Yang penting pas motornya. Bukan. Jadi di sini bukan angkanya yang menentukan motormu kenceng, tapi pasnya. Jadi kalau pas bisa didapatkan tanpa angka, nggak masalah.
Iya kan? Ya, betul. Loh, durasimu pira? Buh. Kok motornya katanya enak temen. Orang hati. Sepenting banter. Coba nyilih, pasang di motornya. Iya enak banget ki, angkanya berapa? Tak silih yo. Tak golek ti angkane, dicari angkanya sama dia. Sana, bodo amat, saya mah enggak peduli. Yang penting makan itu di motor saya luar biasa. Ada 2 metode. 1 teknik feeling, kedua teknik patokan. Mana yang lebih baik? Nggak ada. Lebih mudah, iya. Lebih baik, belum tentu. Karena sambal yang di saset sama sambal yang dicobek itu beda. Dah? Oke. Oke, kemarin kita bicara titik sentuh. Kita bicara titik sentuh. Gimana sih itu titik sentuh? Kita bisa titik sentuh. Kita bicara bubut. Bubut semili di bawah, otomatis kanan kiri berkurang 2 mili. Nah, terus bubut noken itu berdasarkan apa sih? Buka tutupnya noken. Kapan buka? Kapan nutup? Nih, kapan dia terbuka? X ya. Kapan dia menutup? Oke. Intinya tadinya bukanya di sini, kamu harus lebih cepat membuka. Tadinya nutupnya di sini, kamu harus lebih lama menutup. Intinya itu. Tapi berapa cepat dan berapa lama, nggak tahu. Mana yang paling pas? Reset, dibilangin bolak-balik. Jadi tidak punya rumus. Jika ada yang punya rumus, itu kalau itu pakainya segini, itu pakainya segini, edan, Rika, jos banget. Karena kadang-kadang ada noken as yang udah kemakan malah motornya jadi enteng banget. Iya. Saya mengerti Pak itu Pak. Karena kita gambarkan sini ini noken. Nah ini mesin kan, ini korbannya kayak banget dong. Kemudian kamu bubut, tuh misalnya saya lanjutkan yang luar ini. Jika digambarkan basicalnya maka akan menjadi 2 buah garis lingkaran yang simetris. Di mana titik sentuh? Nih. Maksud. Dia kan harusnya lingkarannya ke situ. Iya. Tapi noken itu kan malah bergerak ke atas. Nah, sehingga percabangan ini ya itu akan menjadi ini dan ini. Di sini ada cabang. Inilah disebut titik sentuh. Seharusnya si templarnya itu akan menggelinding muter ke sana. Tapi karena di sini ada pertigaan atau cabang, maka dia akan naik ke sana. Nah, saat dia mulai bergerak naik itu disebut titik sentuhnya di situ. Oke. Kelihatan kalau ini ya, kamu bisa membayangkan sini harus detail. Enggak kelihatan ini. Ini aja noken jelek ini. Sing detail ora detail pemain wong wae. Kamu lihat dia punya lingkaran. Lingkaran yang luar ini berbanding dengan lingkaran yang dalam yang ini. Dia punya jarak. Oke. Misal taruh 2 mili.
dia akan 2 mili sampai dia lebih lebar di sini. Sama juga sini 2 mili dari sini ke sini ya, base circle ini ke sini. Walaupun base circle-nya bukan ini, cuman kita sebagai patokan aja. Ini kan lingkaran bulat, ini lingkaran bulat. Ini yang ini tidak bulat. Ya, jaraknya 2 mili. 2 mili sampai dia berjarak lebih dari 2 mili itu di mana? Ya, ini segini. Ini segini. Berarti lebar ini ya. Sampai dia 2 mili persis. Nah, ini di sini nih udah mulai cabang. Ya. Berarti ini titik sentuhnya. Mulai berbeda di sini nih. Oke, kelihatan. Benar. Tuh titik sentuhnya. Sedangkan yang di sini gimana? Ini masih sama. Nah, ini berbeda. Ini titik sentuhnya. Oke. Udah tahu titik sentuh ya? Nah, kita kembali ke data kita yang kemarin. Pada X open, kena standar karismanya yang kemarin itu, nah, dengan setelan 0,10. Didapatkan titik sentuh 65 derajat. Kemudian pendialannya pada saat 1 mili adalah 34. Intinya kamu mau bobot noken kan nilai titik sentuhnya berarti lebih besar. Jadi 65 mungkin di 75 atau 85. Sehingga akan menghasilkan 1 mili yang lebih besar juga. Karena apa? Semakin besar dia akan semakin cepat membuka open. Makin nilainya besar, semakin cepat buka. Yang dibutuhkan kan kamu cepat buka lama nutup. Iya. Berarti angka itu akan jadi besar. Betul. 65. Akan lagi besar berapa? Bisa 80, bisa 85, bisa 90 gitu. Berapa yang kamu pilih? Nggak tahu. Terus lihat sana. Perhatikan yang tadi. Base circle-nya mana? Tuh. Saya nyalakan dialnya. Pada saat dia sudah mulai berubah. Iya. Ini ya. Kalau tadi saya garis-garis di sini itu hanya untuk giap ya. Yang itu. Ya, tadi saya garis-garis di sini kan berdasarkan penglihatan mata. Kalau itu berdasarkan dial. Oke. Pada saat top base circle utama dia harus 0. Kemudian kamu putar di X opennya. Nah, dia sudah berubah tuh. Nah, di situ udah mulai berubah. Di situ nanti sisa. Ini Pak kelihatan semua nih. Enggak lah, nggak detail. Oke. Nah, yuk buat ini. Mana titik sentuhnya? Berarti di sini. Oh iya. Tahu. Mana? Situ. Oke, saya garis ya. Ini ya udah berubah nih 0,01 tadinya 0. Sini 0. Ya, shoot. Garis nih. Diperhatikan garis itu. Nih. Ya.
kalau kamu lihat garis itu belum berubah 2 milinya. Misal ini 2 mili jarak dari tengah ini ke sini belum berubah, tapi di dial sudah berubah. Maksud maksudnya kepriwe? Kalau dilihat dari mata, kalau diukur dari situ itu belum berubah sudutnya. Tapi kalau di dial sudah ada kenaikan angka. Terus titik sentuhnya sih di mana? Titik sentuhnya kalau ngikutin dial harus goblok. Berarti kurang tahu Pak titik sentuhnya. Kamu titik sentuhnya ben nggak ngerti kok bobotno kan. Tuh garis itu 0,1. Kamu kalau dilihatin loken asnya dia baru bercabang itu di sini nih. Oke. Ini kan masih sama, ini sama ini masih sama nih. Nih mulai, nih sini kan beda. Ya. Maksud. Kalau secara penglihatan mata, sekarang kamu bisa tahu teori. Bisa tahu teori titik sentuh, bubut no panas lewat titik sentuh. Teori tentu sing ndek. Nggak percaya? Nonton sana. Bubut no panas lewat titik sentuhnya yang mana? Iya, betul. Dilihat dengan mata atau dengan dial. Kalau dengan dial, berapa dia menekan? Lihat 012 13 14 15 atau mau 001 kayak gitu. Mau yang mana? Juga. Kau yang ngomong senengnya nggampangin. Harus berapa ya? Kalau lihat dari dial ya, kalau 0,01 gitu dilihat dari sini secara mata ini belum ada perubahan. Tapi kalau dari mata di daerah sini nih udah ada perubahan. Tapi di dial ya sekitaran 0,10 gitu. Iya Pak, bingung Pak. Harusnya yang bener yang seperti apa? Banyak yang ngomong. Kalau Karisma, kalau Green pakainya 0,15. Kalau Mio, Jupiter pakainya 0,20. Lah angka itu didapatkan dari mana sih? Karena apa? Yang di komentar pasti tanya. Kalau Gelpro berapa? Kalau Tiger berapa? Ora maksud Marso mesti. Nek maksud gue pasti takon. Ora maksud berarti gue meneng bae. Ora maksud ya? Ora. Nah, iya jelas lah. Nang dindi sing ngerti ki mesti ngomong. Sing ora maksud mesti meneng. Nang kelas kayak gue mbok sekolah, ada pertanyaan, diam aja. Anu ana sing maksud murid dek, gurune goblok. Tik. Ya. Guru sing pinter takoni siji-siji. Jombake kowe iki. Maksud ora kowe. Kowe. Yang gurune. Sekolah besok. Aku ora sekolah. Terus titik sentuhnya mau di mana? Titik sentuhnya Bingung kan? bingung. Ada yang garis begini dong. Nih. Gampang. Ini makanya saya tadi bilang mau pakai metode yang mana ya? Ini titik sentuhnya di sini nih. Kenapa di situ? Ya lihat. Itu perubahan dari base circle menuju ke pendakian itu di situ. Oh, Ya. dari iya kelihatan. Soalnya di situlah. Terus saya bobot nokennya, intinya durasinya lebih gede. Berarti di mana? Di bawahnya dong. Pasti dong. Iya. Kenapa? Biar bukanya udah dari sini udah buka gitu.
Standar kan dari situ. Ya. Dari sini udah buka, otomatis durasinya lebih besar. Oke. Angkanya berapa? Embuh. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi yang diinginkan oleh orang-orang itu kan adalah yang pede gitu kan. Sekarang dia nyonteknya kayak gitu. Pede nggak dia nyonteknya? Wong yang dicontek aja kelihatannya di sini dan di sini, ya kira-kira di sini. Ya kamu ngapain kalau di sini kira-kira kamu menyontek? Iya benar ya. Serakal. Betul. Nggak percaya? Pegang kameranya Enak-enakan Marso menang bae, kok nyekel kamera malah menang bae, lah kamu nggak apa lah. Nih, gimana titik sini kameranya sini. Nih, ini daerah sini. In close, in menutup. Titik sentuhnya di mana? Atau X open aja. X open ya. Titik sentuhnya di mana? Terus kamu membubut di mana? Tahu mati. Orang melihat dari perubahan. Alah kalian cocot, wis nang ndek, bres. Ini Pak. Ih, jangan kepak ya ke pemirsa ya. Ngapain ke aku? Di sini guys. Gua apa? Ini apa? Titik sentuh. Oke? Titik sentuh. Oke. Terus mau dibubut sama kamu di mana bubutnya? Bubutnya ya di belakangnya Pak. Arah urusan dari sini lah. Segitu. Ya, kira-kira segini. Intinya apa guys? Di belakangnya. Benar. Sur. Intinya mana? Di belakangnya garis titik sentuh awal. Sekarang saya tanya balik ke Marso. Kenapa di situ? Kenapa di belakangnya? Biar lebih cepat membuka. Di syuting nara ini, syuting lagi semula ora pede ya. Lebih cepat membuka. Oke. Lebih cepat membuka. Open. Jadi kemarin kita udah punya patokan. Tidak mungkin 60 derajat, tidak mungkin 80 derajat, tidak mungkin 90 derajat. Segitu ada enggak 60 derajat? Nggak yakin bos. Nggak yakin kok bisa garis gemblung gue. Nggak yakin. Nggak yakin gue aja maju, ngerti apa ora mandek. Tuh, kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak yakin, jangan dilanjutin. Berhentilah jika engkau ragu. Itu ada itu dalilnya di Al-Quran, itu ada. Kamu mau masuk rumah, tapi kamu ragu-ragu, jangan masuk. Kembali. Bertanya dulu, belajar dulu, cari dulu dasarnya, cari dulu teorinya, dan ingat kembali tujuanmu apa. Kalau kamu ragu, berhenti. Jangan maju. Kenapa dia berani garis? Kalau dia tidak tahu. Kira-kira Pak, kira-kira itu ada dasarnya. Kira-kira itu ada pedomannya. Ngerti. Buka bautnya, diketrok pakai obeng ketrok, tutup pakai martil, mukulnya kira-kira. Bukan terpukul yang keras, kira-kira gitu ya. Terus kayak ngebuki cor-coran seru nih. Maksudnya kerasnya kayak kamu memukul martil ya Pak, buat ngancurin cor-coran. Ya remuk blok maksud. Itulah Marso. Berani garis kira-kiranya di situ. Di situnya kira-kira melebihi 60 derajat enggak? Modar gue. Tuh di syuting mana kali ini? Salah. Yakin bos. Mana kok dihapus? Tadi gimana garismu? Ini. Jadi trik. Tak kasih tahu caranya, aku malah dihapus. Cing. Bro, aku lagi lihat cahaya. Oh ya udah siap. Berani. Cahaya urusan jelas nah. Tak nimbuh kayak maning John.
Oke Pak. Dah, bobot di mana? Wih, cepet bobot di mana? Sini. Ah, pindah jawabannya. Sing mau bae, gobel sing mau bae. Ih, urung tentu bener kok. Di sini. Wes, dilihat itu berapa mili? Dua 261. 2 mili setengah 2 mili poin 53. 2,53 261 raimu. Perhatikan sini. Kamu garis. Sur, mending ini sur. Ya Pak. Nih. Nih, saya posisikan di top sini. Sini Mbak. Ih. Saya posisikan di 0. Orang lihatnya nggak 0 dong kalau kayak gitu. Kamu gesernya ke sini. Oh iya Pak. Dah. Kamu garis itu. Titikin itu, Sok. Dah. Kamu ukur 261 2,5 dari situ. Dari titik itu diukur 2,5. Jangan gerabak-gerubuk alon-alon. Kira-kira itu kamu lihat di sigma segitu lebarnya, kamu titikin di situ. Gemesnya nggak dengan open as kok. Pada kayak sarjana teknik, estek. Sok tahu. Sarjana teknik. Berarti kesana sini. Terserah kamu lah. Tadi mana garis topnya mana? Ini yang tadi di garis. Ya wes. Garis 2,5-nya berapa? Di sini di sana. Terserah. Ah. Saya ingin menunjukkan tadi garis yang dibuat Marso itu dengan kira-kiranya segitu itu dapat berapa derajat sih kira-kiranya, jangan ngaburan gue antem di mana. Dah, kita lihat situ garisnya tuh. Tas. Ini garis pertama yang dibuat Marso. Yang ini. Yang ini. Oke. 0. Oh iya Pak. Masuk gerabak-gerubuk sereset gitu loh. Maaf Pak. 0. Ya. Kita menuju ke garis yang kedua. Ya. Seret. Oh. Berapa derajat? 20 derajat. Oke. Lakukan itu sini. Garis yang dibuat Marso ini tadinya titik sentuhnya sini Pak, garis di sini. Ternyata segini itu 2,5.